Sebut saja namanya Fatih. Nah, kalau dengan soal nama sebut saja itu berarti udah inisial ya teman-teman, dan namanya sudah disamarkan. Jadi apabila ada kesamaan nama dan toko ataupun tempat yang mungkin sama ataupun bagaimana, itu sebenarnya sudah disamarkan untuk kepentingan bersama dan juga kenyamanan bersama. Jadi apabila ada kesamaan nama toko ya itu mungkin sebuah kebetulan saja. Nah, untuk mempertegas lagi, jika kalian masih ada yang bertanya ataupun komen, jika kok ada sebut nama saya ataupun bagaimana, itu merupakan suatu kebetulan karena ya sudah memakai inisial dan sebut saja ya teman-teman. Kita mari lanjut ke ceritanya. Nah, sebut saja namanya Fatih, seorang laki-laki Parubaya yang berumur 43 tahun. Ia tinggal di sebuah perumahan di Jakarta Selatan bersama istri dan 2 putranya. Sampai di penghujung tahun 2010, rumah tangganya tidak memenuhi masalah yang berarti. Mereka hidup rukun dengan segala kebutuhan rumah tangga yang selalu bisa Fatih penuhi. 2 orang putranya pun bisa bersekolah dengan layak. Salah satunya sudah duduk di bangku perguruan tinggi di kota itu dan adiknya masih duduk di bangku sekolah SMP. Roda kehidupan itu terus berputar. Ya, tidak selamanya yang kaya akan kaya terus menerus, dan sebaliknya untuk yang miskin. Suatu ketika musibah datang beruntun dan langsung membuatnya ambruk hingga tenggelam ke dasar lumpur kenistaan. Padahal baru saja 2 bulan Fatih mengambil kredit di sebuah bank swasta nasional yang nilainya 700 juta rupiah. Untuk mendapatkan kredit sebesar itu, Fatih menjaminkan rumah yang ia tempati bersama istri dan anak-anaknya. Uang sejumlah itu ia gunakan untuk modal usaha karena Fatih sudah lama mendapatkan klien dari Singapura untuk mengirim hiasan rumah tradisional. Seperti disambar petir di siang bolong, hari itu Fatih mendapatkan kabar bahwa barang yang ia pesan dari para pengrajin di Tasikmalaya tidak bisa dikirimkan. Alasan mereka belum mendapatkan bayaran sejak 3 bulan lalu. Para pengrajin itu pun menuntut pembayaran semua barang yang mereka kirim senilai hampir setengah miliar rupiah. Padahal Fatih sudah membayarkan semua hak mereka tanpa ada yang ditunda-tunda. Pembayaran itu ia lakukan melalui kasir dan orang kepercayaannya. Tidak hanya itu, masalah lain timbul. Sari kliennya yang ada di Singapura, dia menuntut Fatih untuk segera mengirimkan barang pesanannya. Panik bukan kepalang. Di satu sisi ia harus membayar uang kepada pengrajin di Tasikmalaya. Di sisi lain ia juga dituntut untuk mengirim barang ke Singapura atau kontrak yang telah dibangun akan segera diputuskan. Artinya Fatih akan kehilangan klien sekaligus harus membayar utang yang segunung jumlahnya. Ya, tentu saja kan bukannya Fatih tidak berusaha mencari jalan keluar. Fatih juga sudah melaporkan penggelapan uang, penipuan dan korupsi pada polisian. Tapi apapun itu tidak membuat usahanya lancar. Ia akhirnya kehilangan klien karena ulah karyawannya sendiri yang membawa kabur uangnya yang jumlahnya tidak sedikit itu. Fatih tidak tahu kemana harus mencarinya lagi. Alamat yang ditinggalkannya ketika melamar pekerjaan 4 tahun lalu ternyata alamat palsu. Ia bahkan sudah menelusuri semua jejak yang pernah dia tinggalkan. Tapi semuanya nihil dan singkat cerita, Fatih benar-benar terpuruk, usahanya hancur dan rumahnya disita oleh bank karena ia tidak mampu membayar hutangnya. Pada akhirnya Fatih mengontrak di sebuah rumah dipetakan di Cinere. Tapi itu belum bisa membuat hidupnya tenang karena para pengrajin di Tasikmalaya masih terus memburunya karena ia masih mempunyai hutang pada mereka sejumlah hampir 400 juta rupiah.
Nyaris setiap hari Fatih didatangi oleh orang yang menagih hutang ke rumah kontrakannya, dan hampir setiap jam telepon genggamnya itu berdering oleh orang-orang yang menagih hutang. Keterpurukannya itu berlangsung hingga tahun 2013 silam. Selama 3 tahun itu, hidupnya benar-benar hancur. Untuk mencari makan saja, ia harus meminta bantuan kemana-mana. Anak sulungnya terpaksa harus berhenti kuliah karena Fatih sudah tidak sanggup lagi membiayainya. Istrinya setiap hari harus ikut mencari nafkah dengan berjualan gorengan dan makanan kecil di depan rumah kontrakan. Sementara hutangnya masih menggunung dan Fatih hanya mampu menjanjikan pada para pengrajin di Tasikmalaya bahwa suatu hari ia pasti akan melunasi semua hutang-hutangnya itu. Fatih kesana kemari mencari pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia sendiri merasa bersalah kepada anak dan istrinya. Karena ulahnya, ataupun karena usahanya juga, istrinya harus ikut bekerja. Sementara anak-anaknya pun harus putus sekolah. Sampai hari itu, salah satu temannya yang bernama Haris memperkenalkan Fatih pada temannya yang sebut saja namanya Edi. Menurut Haris, temannya yang bernama Edi itu bisa membantu menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan gaib. Tertarik dengan hal itu, Fatih kemudian mengajak Haris bertemu dengan, sebut saja namanya Edi ya teman-teman, di suatu daerah di Bilangan Bekasi. Dan hari itu pula Fatih diajak Edi bertemu dengan seorang spiritualis yang bernama sebut saja Wisnu. Dari Mas Wisnu inilah Fatih diberitahu bahwa ia bisa menggelar sebuah ritual untuk mendapatkan sejumlah uang dari alam gaib. Menurut Wisnu, spiritualis yang berusia sekitar 45 tahun itu, ritual menarik uang gaib ini menggunakan kekuatan keris Om Yang Jimbe, sebuah keris keramat yang umurnya sudah ratusan tahun. Di rumah Mas Wisnu, Fatih diperlihatkan sebuah keris yang di kepalanya berhias 2 orang yang nampak sedang semedi. Itulah yang disebut Empu Om Yang Jimbe, pembuat keris pusaka yang kekuatan gaibnya bisa digunakan untuk menarik uang dari alam gaib. Fatih pun semakin antusias karena menurut Mas Wisnu tidak perlu tumbal untuk mendapatkan uang dari alam gaib itu. Meski dengan ritual yang teramat sakral tapi gaib, penghuni keris itu tidak meminta tumbal pada pelaku ritual. Gaibnya itu hanya menuntut agar pelaku ritual itu berlaku jujur, sebab uang yang bisa ditarik dari alam gaib itu hanya boleh dipergunakan untuk membayar hutang atau pelakunya benar-benar dalam keadaan terdesak. Selain itu, jumlah uang yang bisa didapatkan pun terbatas sesuai dengan kebutuhan pelaku itu sendiri. Ia bermodalkan keyakinannya, Fatih menghadap Mas Wisnu untuk mendapatkan perjanjian ritual. Fatih diminta untuk menyediakan sejumlah sesajian lengkap untuk menggelar ritual itu. Fatih harus menyediakan kembang setaman lengkap dengan kemenyan dan bumbu rampe lainnya. Kemudian ia juga diminta untuk menemukan di mana lokasi spiritual itu akan digelar. Menurut Mas Wisnu, lokasi ritual itu boleh ditentukan oleh pelaku sendiri. Bisa digelar di tempat keramat atau di mana saja. Bahkan juga bisa digelar di rumah pelaku itu sendiri. Tapi karena rumah kontrakannya Fatih terlalu sempit, maka ia memilih menggelar ritual di sebuah tempat keramat di Bogor, Jawa Barat. Sesuai dengan kesepakatan dan perhitungan primbon Mas Wisnu, siang itu Fatih berangkat ke rumahnya di Bekasi. Hari itu Kamis malam Jumat yang berdasarkan perhitungan Mas Wisnu, hari itu adalah hari baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Fatih berangkat dari rumah Mas Wisnu sekitar pukul 4 sore menuju sebuah tempat keramat di perbatasan antara Bogor dengan Tangerang, Banten. Ritual itu sendiri baru akan digelar menjelang tengah malam. Sesuai perhitungan mereka, baru tiba di tempat keramat itu sekitar pukul 8 malam.
Setelah meminta izin pada juru kunci, mereka langsung menuju lokasi keramat untuk mengenali situasinya. Ternyata tempat keramat ini memang nampak menyeramkan. Pohon-pohon besar berdiri tegak bagaikan raksasa yang tengah berkacak pinggang. Di bawah pohon-pohon itu berdiri sebuah gubuk kecil yang benar-benar gelap gulita. Hanya ada sebuah lampu minyak yang kadang redup bertiup, dan itu juga tertiup angin. Beberapa saat Fatih mengobrol di dalam gubuk itu bersama 5 orang yang ikut dalam ritual tersebut. Fatih sendiri ditemani seseorang saudaranya yang ingin ikut menyaksikan ritual tersebut secara langsung. Selama mereka mengobrol, Fatih itu kemudian merasakan banyak getaran energi gaib yang menyelimuti tempat keramat itu. Ia yakin tempat itu pasti dihuni oleh banyak makhluk halus, dan setelah mengobrol ngalor ngidul, akhirnya waktu yang telah ditentukan untuk menggelar ritual itu pun tiba di pukul 11 malam. Mas Wisnu mulai memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesajian yang mereka bawa. Berbagai umur rampe ritual digelar dalam cungkup yang luasnya sekitar 10 meter persegi itu. Kembang setaman digelar di atas sehelai kain putih. Perapian mulai dibakar dan sesaat kemudian api mulai menyala membakar arang dalam pokor tembaga. Beberapa batang hiu mulai mengepulkan asap yang baunya khas menusuk hidung. Terakhir, Mas Wisnu mencabut sebuah keris yang bernama Om Yang Jimbe. Keris itu berdiri tegak di atas selai kain putih di depan sesajian. Ritual itu kemudian mulai digelar. Fatih duduk bersila di belakang Mas Wisnu. Berjejer di samping kiri ada saudaranya, yaitu seorang anak buah dari Mas Wisnu juga ada di situ. Lalu di samping kanan ada 2 orang lain yang diajak Mas Wisnu. Segala syarat perlengkapan untuk memanggil kekuatan gaib keris Om Yang Jimbe telah siap digelar. Asap hiu dan kemenyan pun telah mengepul sejak beberapa menit lalu, memanggil segala jenis makhluk halus untuk memberi kekuatan pada ritual itu. Tepat tengah malam, Mas Wisnu mulai membacakan mantra dan jambi-jambi yang Fatih tidak mengerti artinya. Beberapa bait mantra dan jambi-jambi dari bahasa Jawa kuno meluncur dari mulutnya. Sebelum itu, Mas Wisnu juga membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Maksudnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada para peserta ritual. Sebab menurutnya, di tempat seperti itu resikonya gangguan makhluk halus lainnya pastilah sangat besar. Setelah pembacaan mantra-mantra itu selesai, lalu Mas Wisnu memerintahkan seorang asistennya yang masih muda untuk duduk di depan sesajian itu. Sesaat kemudian asistennya itu menutupi sebuah kardus dengan kain putih. Kemudian dia pun membacakan beberapa ayat suci Al-Quran sambil duduk bersila. Suasana mulai merasa mencekam manakala anak muda itu usai membacakan mantranya. Bulu kuduknya pun terasa merinding dibandingkan beberapa saat lalu. Fatih merasa seperti ada makhluk halus yang tengah memperlihatkan atau memperhatikan gerak-geriknya. Fatih pun mulai melirik ke kiri dan ke kanan memperhatikan seluruh ruangan cungkup itu. Tapi tidak ada apapun di sana, hanya kegelapan malam yang Fatih lihat. Sesekali Fatih mendengar suara burung hantu dan binatang malam yang membuat suasana makin mengerikan. Angin malam pun kian menusuknya. Fatih yakin di situ pasti ada banyak makhluk halus yang tengah memperhatikannya. Ia merasakan itu karena hampir seluruh bulu dalam tubuhnya berdiri. Dadanya pun berdebar makin keras pada kala itu. Nalurinya memastikan ada makhluk lain yang ikut dalam ritual tersebut. Saat diliputi rasa takut itu, tiba-tiba blar,
kardus yang ditutup kain putih itu seperti meledak menimbulkan suara gaduh. Jantungnya seperti mau copot. Fatih kaget bukan kepala, hingga posisi duduknya berubah sedikit mundur, bahkan nyaris lari lantaran kaget dan juga takut. Tenang, tidak ada apa-apa. Tenang. Itu hanya pertanda bahwa ritual kita direstui gaib dan kita hampir berhasil, ujar Mas Wisnu manakala melihat keadaan Fatih yang sangat ketakutan. Tetap konsentrasi dan jangan bertindak yang bukan-bukan, perintahnya. Sesaat kemudian Mas Wisnu mengambil alih ritual dari anak muda itu. Kembali Mas Wisnu membacakan beberapa bait mantra sambil menaburkan kemenyan ke atas bokor yang arangnya masih terlihat membara merah. Tidak ada seorang pun di situ yang berani membuka mulut. Suasana makin hening mencekam. Nah, ritual ini sudah selesai. Mari kita coba lihat siapa dan apa yang ada dalam kardus itu. Tiba-tiba Mas Wisnu bersuara sambil menuju ke kardus yang tertutup kain putih itu. Silakan buka kardus itu, Mas, tuturnya sambil menatap ke arah Fatih. Atau kalau sampean takut, bisa saya saja yang membukanya. Lanjut melihat Fatih yang nampak ragu dan ketakutan. Silakan Mas saja yang membukanya, jawabnya dengan singkat. Perlahan Mas Wisnu mulai menyingkap kain putih yang menutupi kardus itu. Dadanya masih berdebar. Benaknya terus bertanya-tanya apa yang ada di dalam kardus kosong itu. Sesekali Fatih bisa melihat raut wajah Mas Wisnu yang nampak was-was sama sekali. Entah apa yang ada dalam benak lelaki tersebut, tapi sedetik kemudian raut wajah Mas Wisnu nampak berubah. Ada rasa sumringah tatkala dia mulai membuka kardus tersebut. Alhamdulillah, ternyata ritual kita dikabulkan. Silakan lihat apa isi kardus ini, tutur Mas Wisnu dengan senyum penuh kebahagiaan. Dan betapa terkejutnya Fatih manakala melihat apa yang ada dalam kardus itu. Setumpuk uang pecahan 100 ribuan memenuhi kardus itu. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa tidak percaya, Fatih mengambil uang segepok itu. Setelah ia perhatikan, ternyata benar itu adalah uang yang selama ini Fatih dambakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ingat Mas Fatih, hal pertama yang harus sampai lakukan dengan uang ini adalah membayar hutang. Jika hutangmu sudah lunas semua, maka sisanya boleh digunakan untuk apapun. Jelas Mas Wisnu mengingatkan kepada Fatih. Jika tidak digunakan sesuai tujuan awalmu, maka kamu harus terima risikonya. Fatih pun dengan senyuman mengiyakan ucapan Mas Wisnu. Singkat ceritanya, mereka pulang dengan membawa hasil yang mereka harapkan. Dengan uang itu Fatih membayar seluruh hutangnya pada para pengrajin di Tasikmalaya. Fatih juga melunasi hutang-hutang kecilnya pada teman-teman dan tetangganya yang telah membantunya selama ini. Anehnya uang itu hanya cukup untuk membayar hutang. Hanya tersisa sekitar tidak lebih dari 2 juta rupiah saja dari sisa pembayaran hutang-hutangnya itu. Tapi Fatih tetap bersyukur ia bisa melunasi hutang-hutangnya meski kini Fatih harus mulai kembali usahanya dari nol. Demikianlah cerita tentang salah satu jenis pesugihan yang menggunakan keris Om Yang Jimbe sebagai medianya. Kisah pesugihan Om Yang Jimbe ini memang seolah terputus hanya sampai Fatih berhasil melunasi hutangnya dan kemudian mulai bisnisnya kembali dari awal. Tapi apakah sampai situ saja? Benarkah pesugihan Om Yang Jimbe benar-benar tidak menumbalkan ataupun membutuhkan tumbal? Percayalah, itu semua hanya tipu daya jin belaka. Kekayaan tidak pernah diperoleh secara gratis dan dengan mudah, apalagi melalui media ataupun perantara pesugihan. Pasti ada sesuatu yang digunakan untuk membayar kekayaan yang didapatkan. Tanda kutip sesuatu ini memang bisa berupa apa saja, bahkan yang bisa mengambil atau menyedot harta anak cucu kita kelak. Itulah yang namanya pesugihan, kekayaan semua yang kadang harus dibayar dengan harga yang terlampau mahal, bahkan sampai harus jadi budak setan di alam lain. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor, mistis, ataupun pengalaman apapun itu yang menyeramkan tentunya, ya, kalian bisa mengirimkan ke alamat email kami yang ada di deskripsi video kali ini. Nah, nantinya pengalaman kalian akan ditulis oleh tim kami, itu Manavila, dan nantinya akan dibacakan oleh saya di channel ini. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.